Ini namanya perahu lesung. Perahu ini merupakan perahu yang digunakan oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Jadi ini sebagai kendaraan mereka sehari-hari ketika mengarungi sungai atau danau. Bahkan kalau melaut juga bisa pakai ini. Nah, ini terbuat dari satu batang pohon yang utuh. Ya, pohonnya itu bisa dari 2 jenis, bisa pohon ketapang, bisa pohon kelapa. Jadi dibuat satu pohon ditebang, lalu tengahnya dilubangi, lalu sisi-sisinya itu dibuat ukiran-ukiran dan dipoles atau dikilapkan dengan menggunakan lendir dari siput. Pengunjung yang membawa barang atau tas wajib dititipkan. Di gedung B ini ada 4 lantai, lantai 1 sampai lantai 4, tapi yang lantai 4 itu kita tidak boleh mengambil foto atau video untuk alasan keamanan. Tapi kalau lantai 1 sampai 3 itu pengunjung bebas untuk mengambil foto atau video. Ya gitu ya. Nah, kenapa di lantai 4 nggak boleh ngambil foto? Karena di lantai 4 itu isinya koleksi emas dan keramik. Oh gitu ya. Dan hanya bisa diakses lewat lift. Oke, oke. Ini katanya masterpiece-nya Museum Nasional. Salah satu, sebetulnya semua koleksi itu masterpiece. Tapi yang paling banyak diminati pengunjung itu adalah kalau di lantai 2 ini, salah satunya adalah ini. Ini namanya Prasasti Mulawarman atau Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa merupakan bukti peninggalan yang tertua di Indonesia. Jadi dahulu Prasasti Yupa ini dibuat oleh Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berlokasi di Kalimantan Timur. Nah, Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua sekaligus kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Nah, di Kerajaan Kutai kemudian mengeluarkan beberapa prasasti, ya ada 7 jenis prasasti yang sampai saat ini ditemukan. Dan 7-7-nya itu ada di Museum Nasional. Salah satunya yang ini namanya prasasti ya Mulawarman ya. Mulawarman dan ini terbuat dari batu. Lalu di permukaannya ini bagian depan atau namanya rektor. Di bagian permukaannya itu tertulis huruf-huruf yang
asing bagi kita, tapi tidak bagi orang-orang yang zaman dulu ya, zaman kerajaan Kutai. Isinya soal apa Mas ini? Kalau ini isinya adalah silsilah keluarga dari Raja Mula Warman. Raja Mula Warman itu adalah salah satu penguasa kerajaan Kutai. Jadi di situ dijelaskan Raja Mula Warman itu anaknya siapa, lalu siapa kakeknya, dan siapakah dia, dijelaskan di prasasti yang ini. Tertulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Berasal dari India bagian selatan. Bahasanya ya? Bahasa dan hurufnya. Dua-duanya berasal dari India. Ini namanya perahu lesung. Perahu ini merupakan perahu yang digunakan oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Jadi ini sebagai kendaraan mereka sehari-hari ketika mengarungi sungai atau danau. Bahkan kalau melaut juga bisa pakai ini. Nah, ini terbuat dari satu batang pohon yang utuh. Ya, pohonnya itu bisa dari dua jenis, bisa pohon ketapang, bisa pohon kelapa. Jadi dibuat satu pohon ditebang, lalu tengahnya dilubangi, lalu sisi-sisinya itu dibuat ukiran-ukiran dan dipoles atau dikilapkan dengan menggunakan lendir dari siput. Lendir siput. Nih, jadi ini jadi mengkilap gara-gara lendirnya siput. Bagian samping-sampingnya. Oke, perahu ini mampu menampung sampai 15 orang dewasa. Nah, kenapa bisa menampung sedemikian banyak? Karena umumnya biasanya orang Asmat itu menggunakan perahu ini dengan cara berdiri. Jadi nggak duduk kayak kita pada umumnya gitu ya. Jadi orang Asmat itu berdiri sambil mendayung perahu sambil menyeimbangkan perahu supaya nggak, kalau orang Sunda bilang tiguling, ya, nggak kebalik gitu. Nah, panjangnya sendiri itu bisa mencapai 12 meter. Nah, dan di Asmat sendiri di Papua sana ini ada dua jenis. Perahu Asmat untuk klan dan perahu Asmat untuk keluarga. Nah, kalau yang sepanjang ini umumnya untuk klan. Jadi untuk satu klan rame-rame. Lalu kalau untuk keluarga biasanya dia dibuat lebih pendek. Itu ukurannya paling 6 sampai 7 meter aja. Gitu. Nah, yang menarik di ujungnya, di ujung perahu di bagian anjungan atau bagian depan itu ada ukiran salah satu hewan yang dikeramatkan oleh suku Asmat, yaitu hewan kuskus. Iya. Hewan kuskus itu dianggap keramat karena mereka percaya bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari kuskus. Dan diletakkan simbolnya itu diletakkan di ujung perahu sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mencegah bahaya. Gitu. Jadi ketika mereka naik perahu ini, mereka tidak akan terkena atau terhindar dari bahaya gitu. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ada di lantai 3. Lantai 3 ini punya tema organisasi sosial dan pola pemukiman. Jadi koleksi-koleksi yang diletakkan di lantai 3 itu berkaitan dengan organisasi sosial, misalnya ada peralatan-peralatan semasa hidup, lalu juga ada yang berkaitan dengan pola pemukiman seperti rumah-rumah adat dan lain sebagainya. Nah, contohnya ada ini salah satu koleksi yang mencerminkan dari organisasi sosial. Nekara ya? Ya, nekara itu adalah semacam alat musik dari zaman perunggu yang masih masuk ke dalam masa prasejarah ya. Cuma memang sudah lebih advance teknologinya ya. Walaupun mereka belum bisa baca tulis. Jadi nekara ini dulu digunakan sebagai alat musik ketika manusia-manusia prasejarah ketika itu butuh hujan. Jadi untuk memanggil hujan. Kalau sekarang sholat minta hujan, kalau dulu pakai musik gitu ya? Ya, kalau sekarang sholat, kalau dulu pakai musik sebelum masuknya agama-agama. Jadi ini masih animisme dan dinamisme. Nah, itu ada 4 kodok nih di atasnya. Nah, kodok-kodok ini, kata-kata ini yang mencerminkan atau merupakan simbol dari pengharapan memanggil hujan atau turunnya hujan, seperti itu. Karena dari dulu sampai sekarang ternyata kodok atau katak itu dianggap sebagai hewan yang mampu mendatangkan hujan atau memanggil hujan. Nekara ini banyak ditemukan ada di daerah Jawa, lalu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.